Daois ini jelas bukan manusia. Meskipun dia berwujud manusia, dia terlalu pendek, tingginya kurang dari 1 kaki. Selain itu, yang terpenting adalah tubuhnya berwarna emas. Emas abadi ekliptika. Dia juga makhluk yang terbentuk dari emas abadi. Hanya saja dia bahkan lebih kuat. Mustahil untuk memperkirakan seberapa dalam kultivasinya, tetapi dia jelas berada di puncak Dao abadi. Daois itu memiliki jubah Dao kuno, pupil emas, rambut tipis, dan janggut. Dia sangat tua. Meskipun dia adalah makhluk abadi, tubuhnya tidak jauh berbeda dari daging dan darah. Sulit dibedakan kecuali jika seseorang melihatnya dengan saksama. Si Hao tergerak, jiwanya gemetar, tubuhnya bahkan lebih seperti akan hancur. Meskipun dia hanya meliriknya beberapa kali, tetap saja sangat sulit baginya untuk menahan tekanan besar seperti itu. Jelas bahwa jika ada orang lain yang datang, mereka akan menggigil, membungkuk, tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Daois tua ini duduk di kereta perang yang hancur yang panjangnya kurang dari 1 kaki. Dia kecil, tetapi memiliki rasa kagum yang tak tertandingi. Kekacauan purba menyelimuti udara, bintik-bintik cahaya berkelap-kelip, seolah-olah dia sedang duduk di pusat alam semesta. Gerakan sekecil apapun dapat membangun kembali langit dan bumi. Ini benar-benar terlalu mengerikan. Makhluk tingkat ini seharusnya tidak ada di dunia ini sama sekali. Ini menentang penalaran normal. Si Hao benar-benar tidak memiliki cara untuk terus-menerus memeriksa orang ini, atau akan ada masalah besar. Tubuhnya akan meledak, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Ini adalah kekuatan yang tak tertandingi. Dia hanya bisa melihat ke sekelilingnya. Bintang-bintang di sana sangat kecil, tetapi mereka begitu nyata. Semakin dia melihatnya, semakin membuat tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, mereka menjadi lebih besar, menjadi sistem bintang yang tak terbatas. Kemudian, si Hao merasakan gelombang tekanan. Bintang-bintang besar berputar-putar satu demi satu, melepaskan suara gemuruh, menghancurkan alam semesta kuno hingga bergetar sebagai respons. Kemudian, si Hao terguncang, sampai-sampai dia merasa ngeri. Itu karena dia mendengar teriakan pembunuhan. Ada banyak sekali makhluk yang meraung di bintang-bintang itu. Pasukan besar saling bertarung, tanpa kekurangan dewa surgawi, dao kekosongan, pelepasan diri, dan makhluk tingkat makhluk tertinggi. Setiap bintang seperti ini. Sementara itu, semua bintang ini mengelilingi Taois tua ini saat mereka bergerak. Tubuh si Hao menjadi kaku, tidak bergerak sama sekali. Itu karena setelah dia mengamati bintang-bintang itu, dia sesekali melirik ke arah tetua itu juga, memperhatikan bahwa Taois tua itu juga menjadi berbeda. Taois tua itu tidak lagi pendek, tetapi malah terlalu besar, agung, menjulang tinggi di antara langit dan bumi bahkan tidak cukup untuk menggambarkannya. Saat ini dia sedang duduk di pusat seluruh kosmos kuno. Tubuhnya begitu menakutkan, sulit untuk melihat ujungnya. Sungai berbintang yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan bintang-bintang besar yang tak berujung berputar-putar. Namun, dibandingkan dengan rambut di tubuh Taois tua itu, mereka tidak bisa dianggap banyak. Seluruh tubuh Taois tua itu sudah tidak bisa dilihat, karena setiap bagiannya sangat besar, bahkan lebih luas dari langit berbintang. Si Hao tercengang. Ini tidak terbayangkan, tubuh besar itu sangat kabur. Saat duduk di kosmos kuno, itu memenuhi seluruh kubah surgawi, sangat mengerikan. Tidak peduli makhluk macam apa yang melihatnya, mereka semua akan sujud, bersujud di hadapannya. Setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, mata si Hao merasakan sakit yang hebat, bahkan jiwanya hampir runtuh, dan baru saat itulah dia mengalihkan pandangannya dengan susah payah. Sementara itu, pemandangan tak terbatas itu juga menghilang. Menatap bintang-bintang itu benar-benar dapat menghasilkan reaksi seperti ini. Setelah dia menenangkan dirinya, dia menemukan bahwa masih ada kereta dorong compang-camping di depannya. Di dalamnya ada seorang Taois tua yang sangat pendek, melepaskan energi kacau dan banyak bintang kecil. Hanya saja, pada saat ini, si Hao tidak lagi merasa bahwa dia pendek, sebaliknya merasa seperti jika dia menampilkan proyeksi magis, itu akan memenuhi seluruh dunia, dia akan menjadi tubuh yang sangat besar di dalam alam semesta kuno. Ini adalah sosok hebat yang tangguh. Si Hao mencapai kesimpulan ini bahkan tanpa perlu berpikir banyak. Dia merasa bahwa orang ini setidaknya menjadi sosok yang terkenal di antara tokoh-tokoh Tao abadi. Dia mungkin saja seorang raja abadi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mencapai semua ini? Tentu saja, ini semua masih hanya kecurigaannya. Tempat ini terlalu aneh. Sebuah kereta banteng compang-camping sebelumnya membawa seorang Taois tua ke sini. Pada akhirnya, mereka layu, jatuh di sini. Taois tua itu seharusnya mati, karena dia kekurangan kekuatan hidup,
tetapi dia masih memiliki keagungan dan kekaguman seperti itu. Ini sudah cukup untuk membuktikan betapa menakutkan dan kuatnya dia. Bahkan seseorang yang sekuat ini mati. Si Hao berkata, agak terharu. Membantai jalan keluar dari pengepungan dan memasuki tempat ini berarti bahwa pada saat itu, mereka masih hidup. Namun, mereka tetap mati pada akhirnya, jadi orang bisa melihat seberapa serius luka-lukanya. Kalau tidak, satu pikiran dari keberadaan pada tingkat itu akan meregenerasi daging. Jika bukan karena terluka oleh makhluk yang tak tertandingi, merusak sumber mereka, roh primordial layu, mereka pasti memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Si Hao menoleh ke belakang. Sapi jantan emas itu hancur berkeping-keping, awalnya sudah melangkah ke ranah dao abadi, tetapi masih menemui akhir yang menyedihkan, membuat orang mendesah. Adapun daois tua ini, status macam apa yang dimilikinya? Menurut sedikit sejarah rahasia kuno abadi yang diketahui Si Hao sejauh ini, tidak ada sedikit pun petunjuk, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa mengatakan apakah ini makhluk dari era besar kuno abadi. Apakah ini menyentuh pertempuran di Anlan dan Shutuo, di level seperti ini? Si Hao berkata dengan lembut. Dia mundur beberapa langkah, karena berdiri di sini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia merasa seperti tercekik bahkan jika dia tidak melihat daois tua itu, dan selama dia menatapnya beberapa kali, akan ada bahaya tubuhnya meledak. Api abadi itu diam-diam mengelilingi daois tua itu. Hanya saja, itu sangat bijaksana dan hati-hati, tidak semudah masa lalu, seolah-olah itu bisa membangunkan binatang raksasa prasejarah yang sedang tidur. Inilah tepatnya alasan mengapa hanya dengan api yang menghalangi di depan, Si Hao merasa sedikit lega. Dia ingin tahu bagaimana daois tua itu meninggal, di mana luka fatalnya. Daois tua itu memiliki cukup banyak darah di tubuhnya, beberapa retakan, tetapi pukulan terakhir yang mengakhiri hidupnya ada di belakang kepalanya. Ini adalah sesuatu yang Si Hao temukan dari pandangan sekilas. Dia sudah berjalan ke samping, ingin melihat lubang kecil di belakang daois tua itu. Akibatnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada lubang berdarah di belakang kepalanya, yang saat ini mengeluarkan darah keemasan. Bagian dalamnya kosong, tidak memiliki roh primordial. Si Hao sangat terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah gua di belakang daois tua itu. Orang harus mengerti bahwa kereta perang menghalangi tepat di depan, dan punggung daois tua itu bersandar di dinding batu, menghalangi separuh besar gua yang gelap gulita. Sementara itu, bagian belakang kepalanya menghadap dengan sempurna ke lubang hitam ini. Si Hao menemukan dengan sedikit terkejut, bahwa meskipun dia tidak bisa melihat banyak, dia hanya merasakan firasat buruk yang membuatnya merasa takut, membuatnya menggigil di sekujur tubuh. Api itu juga seperti ini, tidak terbang ke lubang kuno hitam gua batu, sebaliknya langsung mundur. Ini membuat Si Hao semakin khawatir, kulit kepalanya merasakan gelombang mati rasa. Ini adalah pertama kalinya dia melihat api ini menunjukkan rasa takut yang menahan, tidak mau mendekati sesuatu. Hembusan angin bertiup dari siapa yang tahu di mana. Lubang hitam di belakang daois tua itu juga mengeluarkan suara yang benar-benar mengerikan yang seperti suara isak tangis, tetapi juga seperti suara angin yang bertiup melawan batu. Meskipun Si Hao merasakan gatal, ingin menjelajahi ini sampai akhir, dia tahu betapa seriusnya itu. Ada beberapa tempat yang tidak bisa dia masuki saat ini. Dia diam-diam mundur, tidak mau ambil risiko. Dia dengan hati-hati mencari di sini, menemukan bahwa semua ramuan abadi terbentuk dari gumpalan kabut emas yang naik dari batu ekliptika. Terlepas dari apakah itu banteng emas dari daois lama, mereka berdua terbuat dari emas abadi ekliptika. Mungkinkah ini tempat kelahiran mereka? Si Hao mulai curiga. Ini memiliki peluang besar untuk menjadi kenyataan. Itulah sebabnya ketika bencana turun, mereka memilih untuk mati di sini, jiwa mereka kembali ke rumah mereka. Pada saat yang sama, batu ekliptika sebanyak ini memang harus dapat menghasilkan sejumlah besar emas abadi ekliptika. Itulah sebabnya banteng emas, kereta, dan penampilan daois lama dapat dibenarkan. Si Hao kembali ke sisa-sisa banteng emas yang redup itu. Ini adalah emas abadi ekliptika. Itu tertutup debu setelah sekian lama, banteng itu meninggal entah berapa puluh ribu tahun yang lalu. Secara normal, selama emas abadi berubah menjadi makhluk hidup, mereka akan menjadi gagah berani dan tak tertandingi, karena tubuh mereka terlalu keras, hampir mustahil untuk ditembus. Sementara itu, banteng emas ini sudah menjadi sosok dao abadi, tetapi tetap saja mati, esensinya mengalir begitu saja. Ada yang tidak beres, banteng emas ini pada akhirnya tetaplah keberadaan dao abadi, jadi mengapa tidak begitu menakutkan? Kehilangan spiritualitasnya terlalu parah, bukan? Si Hao teringat bahwa ada banteng emas lain di permukaan.
Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan makhluk Dao abadi, ia tetap sangat kuat, mungkin tidak ada di dunia ini selama itu. Kedua banteng emas itu identik, jangan bilang ini kebetulan. Ekspresi Si Hao serius. Ia menghasilkan terlalu banyak asosiasi, ekspresinya sangat berubah, emosi naik turun seperti ombak besar, sulit baginya untuk tenang. Itu karena pikiran-pikiran itu terlalu mengejutkan. Mungkinkah banteng emas itu terlahir kembali, menggunakan tempat ini untuk mencapai kelahiran kembali? Tubuh Si Hao gemetar. Dia teringat kembali pada kolam emas di tanah. Jelas ada semacam pola misterius di dalamnya. Apakah itu yang menghasilkan makhluk emas itu? Apakah ada orang lain yang terlibat? Si Hao menoleh ke arah Taois tua itu yang sudah sangat kabur. Jika banteng emas itu memiliki kesempatan untuk bangkit kembali, dengan kemampuan ilahi Taois tua yang menjangkau surga dan mengguncang bumi yang tak tertandingi, apakah benar-benar tidak ada cara untuk memastikan kelangsungan hidupnya? Mungkinkah lubang hitam kuno itu? Ekspresi Si Hao berubah. Dia merasa tidak bisa tetap berada di tempat ini. Dia dengan cepat mundur, meninggalkan gua bawah tanah. Segera setelah itu, indera keilahiannya kembali, mata tubuh aslinya terbuka. Dia masih duduk di kolam kecil. Aku tidak bisa pergi begitu saja, aku akan menggunakan tempat ini untuk berkultivasi terlebih dahulu. Ini jelas merupakan gua abadi, terutama jenis cairan emas ini, yang bahkan merupakan cairan berharga yang tak tertandingi. Jika dia melewatkan ini, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Itu karena dia merasa bahwa ini mungkin cairan yang diproduksi khusus untuk kelahiran makhluk Dao abadi. Tidak heran energi asal dalam tubuhku muncul lagi, ini adalah hasil dari metode abadi yang tak tertandingi. Si Hao menyentuh pola di kolam. Kemudian, dia kembali berkultivasi, dengan panik menyerap kekuatan rahasia di dalam ramuan itu. Meskipun ada desas-desus bahwa begitu energi asal muncul, itu akan menandakan bencana besar, bahwa itu akan mengakhiri hidupnya, Si Hao tidak percaya pada hal-hal gaib. Dia sebenarnya ingin melihat transformasi seperti apa yang akan dihasilkan oleh energi asal jika dia memeliharanya. Ini sungguh mengejutkan, energi asal mula seharusnya tidak muncul, tetapi sekarang, itu menjadi lebih nyata. Secara bertahap menjadi lebih kuat, semakin putih bersih, misterius dan menakutkan. Pada akhirnya, Si Hao mengoperasikannya dengan kekuatan penuh, membuat energi asal sepenuhnya terbentuk, berada di dalam laut reinkarnasi di perutnya. Itu nyata dan jelas, tidak lagi samar. Semuanya berjalan lancar seperti ini. Segera setelah itu, Si Hao merasakan kekuatan yang tak tertandingi meletus di dalam tubuhnya, melonjak dari dalam dirinya seperti banjir gunung. Meletus seperti laut yang menderu, terlalu mengejutkan. Untaian energi asal itu bergerak, seolah-olah menjungkir balikan laut dan sungai. Itu benar-benar memiliki energi yang begitu besar, luar biasa, layak menjadi tubuh induk dari 3 untai energi abadi. Tepat pada saat ini, 3 untai energi abadi muncul, mengalir di dalam tubuhnya, menampilkan 3 misteri kehidupan yang mendalam, mengisi tubuhnya dengan kekuatan hidup dan vitalitas yang melimpah. Kemudian, 3 untai energi abadi melonjak, keluar dari ubun-ubun kepala Si Hao. Mereka dengan cepat mekar di sana. Salah satunya memiliki orang kecil yang duduk di atasnya. Setelah kuncup bunga mekar, sosok kecil itu terbentuk sepenuhnya, duduk di sana, tidak bergerak, seolah-olah hidup di masa lalu. Perubahan yang mengejutkan terjadi. Setelah yang di tengah mekar, suara kengki yang terdengar, meletus dengan suara yang memekakan telinga. Si Hao khawatir, merasa seolah-olah dia sendiri melakukan perjalanan mental. Ini agak aneh. Segera setelah itu, bunga utama dari 3 bunga Dao besar bergoyang, melepaskan energi kacau. Kemudian, dia benar-benar terkejut. Seseorang kecil duduk di atasnya, sangat tidak jelas, tetapi tetap saja sangat mengejutkan. Hari ini, bunga Dao besar kedua benar-benar memiliki makhluk juga, menghasilkan pemandangan seperti ini. Ada makhluk lain. Si Hao linglung. Dia tidak melihat bentuk seperti apa itu, karena pada saat itu, seluruh keberadaannya tercengang, pikirannya melakukan perjalanan mental, sesaat kehilangan kendali atas inderanya. Pada akhirnya, suara kengki yang terpancar keluar. Bunga Dao besar di tengah mekar sepenuhnya, cahaya warna-warni meluap, meletus seperti gunung berapi, mewarnai kubah langit dengan cemerlang. Pada saat ini, seluruh tubuh Si Hao penuh dengan kekuatan, seolah-olah dia segera mengalami misteri yang sangat mendalam, kekuatan bertarungnya meletus dengan gila. Setelah bunga itu mekar, setiap kelopak bunga berkilau dan ilahi, melepaskan suara yang memekakan telinga. Kelopak bunga itu menawan dan indah, pemandangan ini terlalu mengejutkan.
Bahkan dunia bawah tanah menjadi cemerlang, cahayanya meresap ke kedalaman bumi, dan kemudian mengalir melalui permukaan, menerangi seluruh pegunungan pengobatan ilahi ini. Cahayanya menembus gunung dan sungai. Pemandangan seperti ini sangat mengerikan, membuat orang merasa terkejut karenanya. Berbagai jenis binatang purba dan burung ganas di pegunungan itu semuanya bergetar. Mereka tergeletak di tanah, seolah-olah mereka sedang menghadapi seorang raja, jiwa mereka gemetar. Sementara itu, Si Hao sendiri juga terkejut, gelombang besar melonjak dalam dirinya. Saat ini, dia merasa sangat istimewa, seolah-olah dia memiliki kekuatan tak terbatas, dilepaskan dari dalam dirinya, beredar kemana-mana. Menggunakan tubuh sebagai benih, tubuhnya sebagai gerbang, cahaya tak berujung meletus. Ini adalah kultivasi, ini adalah kekuatan, dia merasa dirinya menjadi sangat kuat. Pada saat ini, seolah-olah satu tinju dapat menghancurkan dunia yang hebat ini. Perasaan kuat seperti ini terus berlanjut, membuatnya merasa seolah-olah dia berada di puncak. Dalam keadaan linglung, dia merasa seolah-olah dia mengabaikan semua waktu, menyaksikan keberadaan yang tak tertandingi muncul satu demi satu. Si Hao tidak bertindak gegabah, dia juga tidak menjadi gila. Sebaliknya, dia tetap sangat tenang, memeriksa segala sesuatu tentang dirinya sendiri. Dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan melonjak di dalam tubuhnya, kultivasinya meningkat. Namun, semua itu terkonsentrasi pada bunga dao besar di kepalanya, memasuki tubuh orang kecil itu. Semua ini terkonsentrasi pada orang kecil yang tidak jelas itu, diserap olehnya, seolah-olah buah dao sedang terbentuk, menghasilkan tubuh emas yang nyata. Si Hao mengerutkan kening, tetapi kemudian dia rileks lagi. Itu karena hanya dengan satu pikiran, dia bisa memahami segalanya. Makhluk di bunga dao besar di tengah tampaknya menjadi satu dengannya, keduanya bersama-sama memiliki segalanya. Tidak perlu khawatir. Ini benar-benar berbeda dari makhluk bunga dao besar pertama. Makhluk pertama itu tetap tidak jelas sepanjang waktu, sangat jauh, seolah-olah ada di masa lalu. Makhluk itu tidak ada di era besar yang sama dengan dirinya, seolah-olah ada sebelum langit dan bumi terbuka. Setiap kali Si Hao mencoba berkomunikasi dengannya, hasilnya selalu gagal. Seolah-olah waktu yang tak berujung memisahkan keduanya, mustahil baginya untuk menyentuhnya, tidak dapat dijangkau. Keduanya terpisah, sungai waktu itu sendiri yang memisahkan mereka. Dia hanya bisa melihatnya dari jauh, keduanya tidak dapat benar-benar bertemu. Namun, dia tahu bahwa membudidayakan makhluk itu tidak akan membahayakannya. Ketika dia melewati kesengsaraan terakhir kali, berhadapan dengan Guillotine pembunuh abadi, justru makhluk itulah yang mengambil alih bilah pedang itu. Bunga dao agung itu bergerak, bergetar lagi. Di bunga tengah itu, cahaya warna-warni meletus dalam 10.000 garis, ribuan garis kecemerlangan keberuntungan bermekaran, melewati dunia bawah tanah dan mengalir keluar dari permukaan. Itu mewarnai gunung dan sungai menjadi merah, benar-benar tampak seperti pancaran darah, membawa niat membunuh. Tampaknya bertugas untuk bertarung, bertugas untuk membunuh, mewakili kekuatan bertarung yang tak tertandingi. Kemudian, cahaya merah tua beraneka warna berubah menjadi warna emas redup. Energi ungu samar muncul lagi. Beberapa jenis warna cerah saling terkait, niat membunuh juga memiliki kekuatan besar, menyendiri dan jauh. Tulang-tulang di dalam tubuh Si Hao semuanya bergetar, mengeluarkan suara pipak, beresonansi, digiling, berevolusi, menjadi lebih kokoh dan lebih kuat dari sebelumnya. Dia menjadi lebih kuat. Dia melunakkan fondasi daonya, memperbaiki tulang dan dagingnya. Gerbang-gerbang di dalam tubuhnya muncul satu demi satu, melepaskan kekuatan misterius untuk memelihara berbagai bagian dari seluruh tubuhnya. Ini terutama terjadi pada laut reinkarnasi, menjadi tempat berkumpulnya gerbang-gerbang. Hanya dengan menggunakan tubuh sebagai benih, langkah ini dapat dicapai. Jika saya ingin membangun sistem baru, orang lain tidak dapat mencapai level saya dengan mengikuti jalan saya. Saya perlu membangun jalan lain. Si Hao menghela napas ringan. Jika orang lain menirunya, itu akan terlalu sulit untuk dilakukan. Jalannya, bagi yang lain, adalah jalan yang rusak. Ia menggelengkan kepalanya, memutuskan untuk tidak memikirkan semua ini. Ia sendiri belum benar-benar mencapai puncak, dan jalan di depannya masih terlalu jauh. Tidak ada gunanya memikirkan semua ini. Kali ini, alasan mengapa ia dapat membangkitkan bunga dao yang agung, menghasilkan makhluk kedua, sebagian besar terkait dengan kolam emas ini. Itu karena ini adalah sesuatu yang dibawa oleh seorang abadi, kolam berharga yang mungkin disiapkan khusus untuk kebangkitan banteng emas. Dia mulai curiga bahwa banteng emas itu mungkin telah terlahir kembali.
Justru karena inilah energi asal yang seharusnya tersebar terkondensasi sekali lagi, terlebih lagi mengambil bentuk, sekarang sepenuhnya stabil. 3 untai energi abadi juga menjadi lebih kuat karena ini, terutama untayan kedua, menerima nutrisi yang tak terbayangkan, inilah sebabnya ia dapat berkembang menjadi buah. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bahwa cedera pada sumbernya hanya sedikit membaik, masih ada, sulit untuk disingkirkan. Ini adalah masalah besar. Itu seharusnya tidak memengaruhi hidup dan matiku, dan dalam jangka pendek, seharusnya tidak memengaruhi tindakanku juga. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya rileks, setiap pori melepaskan cahaya esensi. Itu karena tidak dapat disegel sama sekali, kolam ini terlalu luar biasa. Tubuhnya terus-menerus memperoleh esensi, saat ini menerima jenis baptisan esensi. Hah? Tiba-tiba, si Hao terkejut. Untaian energi asal itu melesat keluar, naik dari laut reinkarnasi, merambat di sepanjang ruas tulang belakangnya seperti seekor naga besar. Si Hao merasa seolah-olah dia tidak dapat bertahan lagi. Gelombang kekuatan misterius meletus dari ruas tulang belakangnya. Dengan pandangan sekilas, dia melihat banyak gerbang di ruas tulang belakangnya, satu di setiap simpul, semuanya terbuka. Ini adalah ambang tersembunyi yang sangat penting, jika dia dapat membuka semua gerbang, manfaatnya tidak akan terbayangkan. Untaian energi asal ini melesat keluar seperti seekor naga sejati. Setelah melesat naik ke ruas tulang belakangnya, ia memasuki tengkoraknya, memasuki inti spiritualnya, membuat tatapan si Hao menjadi dalam. Pada saat ini, dia memikirkan terlalu banyak hal. Kemudian, dia menutup matanya. Energi asal menyebar, tidak tinggal di tengkoraknya. Energi itu melesat keluar dari mahkota di kepalanya, berteriak seperti seekor naga, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Energi itu muncul di kehampaan, dan kemudian langsung menyerbu ke bunga dao besar kedua. Tidak bagus. Si Hao membuka matanya dengan suara, Yishua, tidak pernah menyangka bahwa aliran energi asal ini akan seseram ini, benar-benar pergi dengan sendirinya, terlebih lagi mencoba mencuri buah dao miliknya. Mungkinkah benar-benar seperti yang dikatakan legenda, bahwa energi asal tidak dapat dipertahankan, tidak dapat dirindukan, atau akan mendatangkan malapetaka besar bagi dirinya sendiri? Hal ini seperti belenggu, sulit untuk dieksploitasi dan diubah menjadi keberuntungan alam yang tak tertandingi bagi dirinya sendiri. Pada akhirnya, hal itu akan mendatangkan kehancuran bagi dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Si Hao dengan panik mengoperasikan kekuatan ilahinya, ingin minggir. Namun, bunga dao besar itu mengeluarkan suara kengkiang, mengeluarkan suara yang membelah surga seperti senjata ilahi. Itu terlalu mengejutkan. Hanya saja, rentetan energi asal ini terlalu tangguh. Itu berubah menjadi bentuk naga sejati, bangkit, memungkinkan kelopak bunga yang berkilau itu menebas dirinya sendiri, sama sekali tidak terpengaruh. Percikan terbang ke segala arah. Energi asal tidak terluka, benar-benar mengeluarkan suara seperti logam. Kemudian, energi asal langsung memasuki bunga dao besar, itu tidak bisa dihentikan. Sosok kecil itu bergerak. Itu sangat tidak jelas, area di sekitarnya cemerlang, bagian dalamnya gelap. Itu duduk di sebuah gua kuno, tetapi pada saat ini, ia membuka matanya, tatapannya tajam dan mengintimidasi. Selain itu, aura yang menakutkan merasuki dari tubuhnya. Itu bertugas membunuh. Kabut berdarah merasuki udara, membuat semua makhluk di dekatnya menjadi lumpuh. Sayangnya, sosok kecil ini terbangun terlambat, energi asal sudah datang, mengikat tubuhnya seperti belenggu, sangat kaku, mustahil untuk dilepaskan. Setelah meraung, orang kecil itu berjuang, berdiri, ingin menghancurkan energi asal, tidak ingin dibatasi. Kekosongan di sekitarnya hancur inci demi inci. Batu ekliptika di dekatnya dikenal sebagai bahan berharga yang langka, tetapi pada akhirnya, itu masih retak, berubah menjadi bubuk. Adegan ini sangat mengejutkan. Orang harus memahami bahwa batu ekliptika sangat kokoh, meskipun tidak dapat dibandingkan dengan emas abadi yang dikandungnya, itu masih merupakan bahan ilahi. Makhluk generasi muda tidak dapat menghancurkannya. Namun, orang kecil ini mencapai ini, riak yang dilepaskannya menghancurkan batu ekliptika. Ekspresi si Hao berubah. Pada saat yang sama, dia juga mengerahkan kekuatan, mencoba menyelamatkan sosok kecil ini. Itu karena dia merasa seperti itu justru dirinya sendiri, hubungan mereka dekat, tidak terpisahkan. Pada akhirnya, dia masih selangkah terlambat. Energi asal terlalu kuat, mengikat sosok kecil itu semakin erat. Itu seperti naga biadab,
melilit tubuh sosok kecil itu, pada akhirnya berubah menjadi pola, mengukir diri mereka sendiri di permukaannya. Si Hao menghela napas ringan, merasakan gelombang ketidakberdayaan. Energi asal terlalu kuat, tidak bisa digerakkan, karena 3 bunga dao besar sebelumnya adalah energi abadi. Itu semua adalah jejak yang ditinggalkannya, jadi mereka dengan mudah dibatasi olehnya. Sosok kecil kedua dihasilkan oleh bunga dao besar, jadi tentu saja tidak akan melepaskannya, menyegelnya. Sosok kecil itu sudah duduk, menutup matanya, terputus dari dunia luar, tidak bergerak. Energi asal seperti belenggu, mengikat tubuhnya dengan erat. Sosok pertama tampaknya hidup di masa lalu, yang kedua hidup di masa sekarang, beresonansi denganku, memiliki kekuatan bertarung yang tak tertandingi, namun sekarang ia mengalami bencana. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Matanya seperti jurang, dalam tanpa dasar. Jika aku dapat memurnikan energi asal, menggabungkannya dengan tubuhku yang sebenarnya, dia berpikir. Terlepas dari apakah itu makhluk di kepalanya atau dirinya sendiri, ada satu hal yang dia yakini, yaitu bahwa energi asal membatasi mereka, mampu menekan mereka. 3 helai energi abadi membentuk bunga, pada akhirnya, mereka semua mungkin menghasilkan makhluk. Jika Si Hao dapat memurnikan energi asal, menggabungkannya dengan dirinya sendiri, dia akan dapat memahami segalanya. Bagaimanapun, 3 garis energi abadi diproduksi oleh energi asal untuk memulai ukiran yang ditinggalkannya. Apakah ini diam-diam ditakdirkan? Si Hao menyipitkan matanya sedikit, cahaya esensi meletus. Memecah energi asal, memurnikannya ke dalam tubuhnya hingga tidak ada perbedaan di antara keduanya, lalu memahami energi asal untuk mengembangkan 3 garis energi abadi, ini tanpa penuh pesona dao. Mulai dari 1, 3 hingga semua hal. Mata Si Hao berkedip, meletus dengan kemegahan luar biasa. Hanya saja, dia tahu bahwa meskipun idenya bagus, ini mungkin jalan kematian. Saat ini, makhluk kedua di kepalanya sudah jatuh ke dalam situasi putus asa, tersegel. Energi asal, itu tidak bisa dikendalikan. Si Hao tidak percaya pada hal-hal gaib, ingin menerobos legenda, memurnikan energi asal ini, memecahnya menjadi nutrisi untuk tubuh aslinya, menyatu dengannya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu duduk lagi, memulai kultivasinya yang terpencil. Saat ini, dia mengoperasikan catatan primordial sejati, ingin menemukan jalan melalui kitab suci kuno yang paling misterius ini. Asal-usul kitab suci ini sangat aneh. Tercatat pada bahan tulang yang berkilau, mampu mengubah yang membusuk menjadi luar biasa, memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Ketika Si Hao mengoperasikan kitab suci, 10.000 makhluk muncul di sekitarnya. Catatan primordial sejati mencatat semua jenis metode kuno makhluk, jejak, semua jenis teks tulang primordial. Pada saat itu, Hou, naga, kilin, peng, serta binatang buas kuno dan burung ganas lainnya muncul pada saat yang sama. Kemudian, semua jenis burung dan binatang buas, bahkan tanaman dan hal-hal lain muncul di kehampaan. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya, puluhan ribu spesies mengelilingi Si Hao, menemani kolam ini, menyerap energi kehidupan. Mereka secara tak terduga tampaknya memiliki kehidupan, akan bangkit kembali, dilahirkan kembali. Ini sangat aneh, bahkan membuat Si Hao terkejut. Meskipun makhluk-makhluk ini akan muncul setiap kali catatan primordial sejati dioperasikan, mereka terbuat dari teks-teks tulang. Bagaimana mereka bisa memiliki energi kehidupan yang begitu kuat saat ini? Pikiran Si Hao benar-benar jernih. Melupakan segalanya, satu-satunya yang tersisa adalah pikirannya terhadap Dao. Dia berlama-lama memikirkan keadaan yang sangat misterius. Dia duduk di dalam air kolam emas, berkonsentrasi untuk memahami, mengalami, mencoba mencari cara untuk menghilangkan energi asal, menjadikannya bagian dari dirinya sendiri. Ini terkait dengan buah Dao-nya. Di atasnya, 3 bunga Dao besar mekar, lalu layu. 2 sosok kecil yang tidak jelas muncul. Dari awal hingga sekarang, seberkas energi asal itu tidak memudar, menjadi pola, mengikat dirinya di sekitar tubuh makhluk kedua. Dengan demikian, orang kecil kedua menjadi diam, tidak lagi bergerak, tidak dapat berbicara, hanya bisa duduk di sana, tersegel dengan kuat seperti pasak yang mengering. Si Hao sedang memikirkan cara untuk menerobos metode ini. Jika dia bisa membebaskan orang kecil ini, kekuatannya akan meningkat pesat. Ini adalah masalah yang sangat menakutkan. Makhluk kedua bertugas membunuh. Hanya sedikit kekuatan yang ditunjukkannya sebelumnya sudah cukup untuk menunjukkan kekuatannya. Selain itu, dia juga berpikir tentang bagaimana meningkatkan kultivasinya saat ini semaksimal mungkin.
Dia masih belum memasuki ranah kultivasi besar, self-severing, selalu menekannya. Namun sekarang, kekuatannya masih meningkat. Ini tidak benar-benar cocok dengan penalaran normal. Ranah kultivasinya tidak berubah, tetapi kultivasinya masih maju, kekuatannya meningkat secara substansial, ini bisa dianggap sebagai transformasi yang mengerikan. Ini adalah perwujudan dari fondasi Dao yang sangat kokoh, untuk menjadi tak tertandingi di levelnya sendiri. Dari dulu hingga sekarang, selalu ada beberapa penguasa kuat yang auranya menyelimuti gunung dan sungai, individu yang sangat ambisius. Menekan diri mereka sendiri seperti ini selama proses pertumbuhan mereka, mencapai batas absolut dalam ranah kultivasi tertentu. Kenyataannya, Xi Hao selalu melakukan ini, menjadi yang paling kuat di setiap ranah kultivasi. Tidak dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun sebelum dia yang melakukan ini, tetapi dia tidak akan kalah dengan yang lain. Sementara itu, ada beberapa alam kultivasi di mana ia benar-benar melampaui individu-individu heroik zaman dahulu. Misalnya, alam lintasan surgawi, satu-satunya yang telah mencapai sejauh ini, mengambil semua pengalaman dan spekulasi orang-orang di masa lalu, benar-benar menyempurnakan 10 lintasan surgawi kembali menjadi satu. Kali ini, Xi Hao bisa saja telah lama naik ke alam pemisah diri, tetapi ia selalu menekan dirinya sendiri, justru demi jenis peningkatan kekuatannya hingga batas absolut ini. Ia ingin menjadi yang paling kuat. Pada saat itu, Xi Hao merasakan sakit yang luar biasa. 3 bunga Dao besar semuanya mekar, berubah menjadi energi abadi. 2 sosok kecil itu menghilang, memasuki tubuhnya dengan kabut abadi. Xi Hao merebut energi asal, ingin memisahkannya, membatasinya, dan kemudian memurnikannya. Sayangnya, dia gagal. Energi asal itu tidak dapat digenggam, tidak dapat digerakkan sama sekali. Itu seperti naga liar mini, luar biasa kuat, langsung berjuang bebas. Selain itu, energi asal melilit butiran bintik cahaya. Ketika dia memeriksanya dengan saksama, bagian dalam bintik itu seperti kubah abadi. Ada sosok kecil duduk di sana, terkunci oleh energi asal di dalamnya. Xi Hao mendesah. Energi asal ini sulit dihadapi, dia tidak bisa berjuang bebas. Kali ini, dia gagal. Bahkan setelah mencoba beberapa kali, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Xi Hao mengeluarkan pedang abadi-abadi, memasukkannya ke dalam tubuhnya sendiri. Dia menunjukkan kemampuan ilahi yang hebat, mengecilkannya hingga seukuran 1 inci, menggunakannya untuk memotong energi asal itu. Sayangnya, itu masih belum efektif. Saat ini, energi asal seperti kabut biasa, bergerak ke sana kemari. Tidak peduli bagaimana ia ditebas, ia tidak akan bisa terluka sedikit pun. Terlebih lagi, kemudian, ia bahkan semakin menyatu dengan sosok kecil itu, menjadi mustahil untuk dibedakan. Jika ia terus menebasnya, makhluk kedua pasti akan ditebas terlebih dahulu. Xi Hao mencoba memikirkan cara, tetapi menemukan bahwa ia tidak berdaya, ia tidak dapat melakukan apapun pada energi asal. Gempa hebat lainnya terdengar. 3 bunga Dao besar muncul kembali di atas kepala Xi Hao, mekar sekali lagi. 2 sosok kecil itu duduk di atas, misterius dan jauh, kuat dan mendalam, mustahil untuk dilihat. Kali ini, Xi Hao mengangkat tangan kirinya, jarinya seperti pedang, memadatkan seni magis. Dengan suara ci, seberkas cahaya ilahi merah tua melesat keluar dari jari telunjuknya, sangat tajam, benar-benar memiliki kekuatan membunuh yang abadi. Kekosongan di dekatnya runtuh, menembus. Xi Hao dengan hati-hati mengendalikan gelombang cahaya merah gelap ini, mendekati makhluk kedua, mencoba untuk memotong aliran energi asal itu. Tanpa diduga, kali ini, itu seperti 2 pedang abadi yang saling menebas, percikan api beterbangan ke segala arah. Selain itu, ada surga yang meluap dengan kekuatan yang melonjak, bahkan membuat batu ekliptika di sekitarnya bergetar. Mereka mengeluarkan suara, terus-menerus retak. Yi! Xi Hao terkejut. Dia hanya menguji hal-hal, tidak pernah menyangka esensi guillotine pembunuh abadi benar-benar dapat memengaruhi energi asal. Dia melanjutkan, menebas ke depan lagi. Cahaya merah tua yang suci itu turun, dan pada akhirnya, cahaya itu mengeluarkan suara logam yang bergetar lagi, seolah-olah pedang abadi sedang berteriak. Xi Hao terus menebasnya. Cahaya merah tua yang suci itu dapat menghadapi energi asal, dan masih berguna. Sayangnya, pada akhirnya, tidak peduli bagaimana dia menebasnya, hanya ini yang dicapainya, tidak dapat menembus energi asal. Ketika masih lunak, itu seperti air, ketika sudah keras, itu lebih unggul dari emas abadi. Tidak ada yang bisa kulakukan. Xi Hao merasa tidak berdaya. Dia sejenak tidak dapat memikirkan metode lain,
energi asal ini tidak terbayangkan. Mungkin memang seperti yang dikatakan Tetua Agung, pada akhirnya, energi asal hanya akan memotong tubuh aslinya, menghancurkan semua yang disebut buah dao miliknya. Saat ini, sudah ada beberapa tanda-tandanya. Pada saat yang sama, dia juga mengerti betapa menantang surga benda ini, bahkan esensi guillotine pembunuh abadi tidak mampu mengatasinya. Jika dia bisa memurnikannya, itu pasti akan menjadi kesempatan yang menantang surga. Si Hao menjadi tenang, tidak lagi memperhatikan energi asal, sebaliknya merenungkan keuntungan dan kerugian kali ini. Dia memperoleh energi asal lagi, dan kemudian menghasilkan makhluk kedua, membuat kultivasinya meningkat. Ini adalah manfaat terbesar. Sayangnya, makhluk kedua awalnya dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa, tetapi kemudian ditekan oleh energi asal. Aku mendapatkannya, tetapi kemudian secara tidak langsung kehilangannya, untung dan rugi, itu harus dianggap sebagai peristiwa netral. Si Hao menghela napas ringan. Tentu saja, ini setelah mengabaikan efek berbahaya energi asal. Aku tidak akan terlalu banyak berpikir, aku akan fokus pada kultivasi untuk saat ini. Jika kekuatan bertarungku tidak cukup, aku bisa memasuki alam pemisahan diri. Dia duduk di kolam cairan emas, melanjutkan kultivasinya, melupakan segalanya. Dia mulai dengan gila-gilaan menyerap materi ilahi di dalamnya, menggunakannya untuk menyehatkan tubuh dan jiwanya. Dia merasa bahwa jika dia dengan lancar menerobos dirinya sendiri, mungkin luka sumber dao besarnya juga akan disembuhkan di sepanjang jalan. Dengan menggunakan terobosan itu, dia akan menjalani evolusi tingkat yang lebih dalam, mengimbangi retakan di fondasinya. Saat ini, aku terutama fokus pada kultivasi metode kuno abadi, jadi aku akan bertahan dan memulai terobosan. Si Hao menetapkan tekadnya. Dia mengeluarkan buku giok, diam-diam melantunkan kitab suci. Karakter kuno itu tampaknya menjadi hidup, melompat ke dalam pikirannya, menutupi permukaan tubuhnya, membentuk pola. Sistem era besar kuno abadi adalah kitab suci yang ditinggalkan oleh makhluk dao abadi yang kuat. Suara kitab suci muncul di dalam dan luar tubuh, memekakan telinga dan sangat ilahi. Seolah-olah Si Hao memiliki lapisan baju besi abadi yang menutupi tubuhnya, terang dan menyilaukan. Di dalam tubuhnya, 3 garis energi abadi tersebar, terdistribusi secara merata ke seluruh bagian tubuhnya, termasuk 5 organ dalam dan 6 usus, bahkan ke sumsum tulangnya. Meskipun bunga dao agungnya telah mekar, menurut catatan kitab suci abadi, itu adalah bunga tanpa akar. Jika ini terus berlanjut, maka mereka akan layu, tidak dapat mencapai puncaknya. Kolam air ini mulai mendidih, cahaya ilahi cemerlang. Garis demi garis cahaya diekstraksi, dengan cepat memasuki tubuh Si Hao, memasuki setiap inci dagingnya. Jenis zat ini dapat memungkinkan banteng emas untuk terlahir kembali. Ini disebabkan oleh metode abadi. Itulah sebabnya ia dapat memelihara bahkan energi abadi, cairan berharga yang tidak dapat ditemukan. Setiap tetesnya akan membuat orang menjadi gila. Si Hao berkultivasi selama beberapa tahun, tetapi tidak pernah menemukan zat apapun yang secara khusus efektif dalam memelihara energi abadi. Namun, di sini, ia menemukan kolam kuno misterius yang bahkan dapat memelihara energi asal, membuatnya tumbuh, sehingga secara alami efektif untuk 3 garis energi abadi juga. Itulah sebabnya 3 garis energi abadi menjadi puluhan ribu helai, menjadi sangat halus, menyatu dengan tubuhnya. Mereka semua adalah helai cahaya lemah, berenang ke sana kemari, menyerap kekuatan misterius di kolam abadi. Kolam itu mendidih, zat yang paling efektif memasuki tubuh Si Hao, diubah menjadi pancaran energi halus oleh 3 garis energi abadi sebelum diserap. Kekosongan bergetar. Si Hao juga terguncang. Tubuhnya mengalami transformasi yang luar biasa. Setelah 3 garis energi abadi tersebar, mereka seperti benih dandelion, beterbangan di mana-mana, berakar di tanah yang cocok, dan kemudian memulai pertumbuhannya. Bahkan setelah Si Hao bekerja sangat keras, ia masih tidak dapat membuat energi abadi menumbuhkan akar dan berkecambah di dalam tubuhnya, sebelumnya hanya melakukannya secara lokal. Sekarang, seolah-olah musim semi telah tiba, bumi yang agung dipenuhi dengan vitalitas, memancar dengan kekuatan hidup yang kuat. Kolam ini terlalu menantang surga, mampu menghidupkan kembali energi asal, dan juga mampu memelihara 3 garis energi abadi, menghemat usahaku selama beberapa tahun. Si Hao memberikan analisis seperti ini. Jika dengan kecepatan kultivasinya saat ini, akan butuh setidaknya beberapa tahun untuk mencapai hasil saat ini. Ini terlalu gila. Saat ini, dia hampir tidak benar-benar percaya bahwa 3 garis energi abadi terurai menjadi puluhan ribu benih seperti dandelion, berakar di tubuhnya, berevolusi sepenuhnya.
Di dalam tubuh Si Hao, semua bagian yang berbeda penuh dengan vitalitas, seolah-olah tanah kering memperoleh nutrisi dari tanah yang manis, tanah yang layu mulai menghijau dengan kehidupan. Bo. Di dalam 5 organ dalam Si Hao, benih energi abadi yang halus terkonsentrasi secara luar biasa, seperti pohon muda yang tumbuh dari tanah. Mereka tumbuh di seluruh organ dalamnya, energi abadi terkonsentrasi, helaiannya menjadi lebih kuat satu demi satu. Organ dalamnya tertusuk, sampai-sampai terkoyak, melukainya dengan serius. Namun, energi abadi menyebar, cahaya warna-warni berkedip-kedip. Segera setelah itu, 5 organ dalam sembuh lagi, terlebih lagi menjadi berkilau dan cemerlang. Ini adalah jenis transformasi. 5 organ dalam, setelah menyatu dengan energi abadi, mengembun, menjadi satu tubuh, mereka menjadi semakin kokoh. Seolah-olah tulang Si Hao telah ditempa, dipukul hingga berkeping-keping. Kemudian, energi abadi tumbuh, garis demi garis retakan muncul di permukaan, jelas energi abadi menyebar, menyatu dengan tulang-tulangnya. Penderitaan itu hanya sesaat. Tulang-tulangnya berevolusi, sembuh dengan cepat. Ini adalah penyesuaian, dan juga jenis transformasi, yang membuat tulang-tulangnya menjadi lebih luar biasa. Cahaya samar mengalir, tidak tampak seperti kerangka manusia, tetapi lebih seperti tanda-tanda pertama tulang abadi. Sementara itu, yang terpenting adalah bahwa dia menapaki jalan ekstrim di jalan ini sejak awal, menyerang dengan sikap yang paling kuat, dan tidak semata-mata mencoba meningkatkan level kultivasinya. Seperti sungai besar yang menderu, banjir gunung yang melonjak, jenis suara ini bergema dari kedalaman bumi. Itu karena tubuh Si Hao mengalami langkah transformasi lebih lanjut. Di tulang-tulangnya dan sumsum tulangnya yang berwarna merah darah, energi abadi berakar, tumbuh dengan cepat. Semua tulang di tubuhnya beresonansi, sumsum tulang bersinar. Tidak diketahui berapa banyak energi abadi yang dihasilkan, berakar di dalamnya. Jenis transformasi ini adalah yang paling menakjubkan. Warna sumsum tulangnya berubah dari warna merah menjadi putih keperakan, lalu menjadi ungu tua, segera setelah itu biru tua, kemudian menjadi emas, itu sangat mempesona. Setelah itu, energi abadi menyebar ke udara, banyak benih tumbuh. Mereka menghasilkan akar, menyatu dengan sumsum tulang, membuat sumsum emas menjadi warna merah lagi. Hanya saja, itu menjadi semakin berkilau, seperti batu permata merah yang meleleh, mengalir di dalam tulangnya, kekuatan hidup berkembang seperti lautan. Pembersihan sumsum legendaris telah selesai saat ini. Si Hao tergerak. Sumsum tulangnya berevolusi, menyatu dengan energi abadi, berkecambah sebagai hasilnya. Keduanya berubah bersama, berevolusi ke tingkat yang sempurna. Ini adalah pembersihan sumsum tulang yang sesungguhnya. Ini akan menyebabkan transformasi di setiap bagian tubuhnya. Tanpa diragukan lagi, Si Hao seperti burung phoenix yang terlahir kembali dalam api, melakukan kelahiran kembali yang lebih dalam. Pembersihan sumsum tulang dimulai. Si Hao duduk di sana tanpa bergerak, tubuhnya gemetar. Dia merasa seolah-olah akan jatuh lemah ke tanah. Ini adalah proses yang berkelanjutan. Dia pikir itu akan segera berakhir, tetapi dia menemukan bahwa ini hanya gelombang pertama. Segera setelah itu, gelombang kedua tiba. Sumsum tulang merah cerah itu berwarna merah tua seperti berlian ilahi, melepaskan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Itu mengalir perlahan, membersihkan tulangnya, membersihkan materi tulangnya yang putih bersih, membuat setiap tulang menjadi lebih baik. Pada awalnya, yang dialami Si Hao adalah perasaan rileks, pori-porinya mengembang, energi esensi mengalir masuk dan keluar. Seolah-olah air mata air hangat menyapu tubuhnya, menyegarkan pikirannya. Namun, segera setelah itu, dia merasakan sakit yang hebat. Sumsum tulangnya berubah, semakin dalam. Cairan merah cerah dan penuh itu berubah menjadi seekor naga kecil, mengangkat kepalanya dan meraung di dalam tubuhnya. Setiap tulang di tubuhnya seperti ini. Garis demi garis naga kecil yang berkilau dan cemerlang bergerak di dalam materi tulang, tampak semakin suci. Kemudian, setiap naga merah tua kecil itu mengayunkan ekornya, menghantam dinding tulang, tubuh-tubuhnya menggeliat ke sana kemari. Sumsum tulangnya bergerak dengan kacau. Tulang-tulangnya telah berubah sekali, sembuh setelah terbelah. Namun, tulang-tulang itu sekarang hancur inci demi inci lagi dan runtuh sekali lagi, segera membuat Si Hao jatuh lemah ke tanah. Untungnya, dia memiliki kekuatan ilahi yang kuat, menopang dagingnya yang kehilangan tulangnya, mempertahankan postur duduk. Kalau tidak, dia akan langsung berubah menjadi tumpukan bubur. Ini bukan bencana, melainkan keberuntungan alam yang luar biasa. Saat sumsum tulangnya berubah,
berubah dari tingkat terdalam, semua tulang berubah lagi, melakukan kelahiran kembali yang sejati. Dia bisa melihat bahwa banyak tulang yang hancur itu bergerak ke sana kemari, mengeluarkan suara nyaring seperti lagu perang. Saat suara KAK terdengar, tulang-tulang itu terus-menerus hancur. Akhirnya, bahan tulang menjadi semakin putih berkilau, menjadi seperti batu giok putih halus. Mereka disertai oleh kabut yang tidak bermoral, melepaskan aura yang bukan milik dunia fana. Seolah-olah seorang abadi yang menyendiri menukar tulang-tulangnya. Kelahiran kembali yang hebat sedang dilakukan. Sumsum tulangnya kaya akan energi abadi, melepaskan gelombang asap tipis. Cairan merah naik dan turun, membasahi tulang-tulang yang hancur. Akhirnya, langkah ini hampir selesai. Tulang-tulang yang patah terhubung kembali, setiap tulang seperti batu abadi putih berkilau. Energi abadi menyebar keluar. Namun, ada beberapa tulang yang hancur dan tidak terhubung. Tulang-tulang itu mengering dan layu, menjadi sedikit abu-abu. Itu adalah ampas yang dibuang. Puff! Tubuh Si Hao terbelah. Beberapa tulang yang hancur langsung terlepas ke dalam air kolam emas. Pemandangan ini agak mengerikan. Itu karena jenis transformasi ini terlalu intens, tak terbayangkan. Itu tidak dilakukan sedikit demi sedikit, tetapi dengan paksa dan kuat, selesai dalam sekali jalan. Siapa yang mengira tulang akan berubah seperti ini, langsung terlepas, untuk tulang-tulang yang dipertukarkan dengan cara yang begitu kejam. Kolam emas melonjak, materi ilahi di dalamnya bergegas menuju daging Si Hao, melengkapi kekurangannya, memperbaiki tulang-tulangnya yang patah dan hal-hal lainnya, memastikan penyelesaian kelahiran kembali. Di dalam tubuh Si Hao, tulang-tulang yang berharga direkonstruksi, dibentuk ulang, disempurnakan 100 kali lipat. Akhirnya, transformasi itu selesai. Mereka disertai oleh kabut abadi, ilahi dan tidak dapat diganggu-gugat. Setelah sumsum tulang dan tulang berevolusi ke kondisi tanpa cacat saat ini, hal itu masih belum berakhir, tetapi malah dimulai lagi. Sumsum tulang bergemuruh, bahan tulang seperti tungku merah menyala, memurnikan cairan abadi yang tak tertandingi. Saat ini, sumsum tulang ini, bagi Si Hao, setara dengan cairan makhluk tertinggi yang paling efektif, yang memiliki efek ajaib yang tak terbayangkan. Setelah bahan tulang dimurnikan, ia berubah menjadi tungku ilahi, mulai melebur tulang. Sumsum tulang melepaskan aroma unik dari dalam, benar-benar seperti tungku manusia obat mujarab. Dia akan menukar darah, semua darah esensinya akan segera ditukar. Itu karena sumsum tulang telah berubah, sudah tanpa cacat. Saat ini, itu seharusnya menjadi perubahan darah ilahi, akan segera ditukar. Ini adalah pemandangan yang tak terbayangkan. Daging Si Hao transparan, semua tulang putihnya yang murni menjadi tidak jelas. Dari kejauhan, sepertinya dia memiliki lebih dari 200 potongan tulang di tubuhnya, membentuk tubuh tungku putih murni satu demi satu, di dalamnya ada api putih yang menyala. Ini adalah pemandangan yang tidak biasa, sekaligus reaksi yang sebenarnya. Tulang berubah menjadi tubuh tungku, gumpalan kabut abadi membentuk api. Di dalam tungku itu ada sumsum tulang, dimurnikan seperti ini, berubah menjadi obat mujarab bagi tubuh manusia. Selalu ada pepatah dalam dakwah abadi itu sendiri, bahwa obat mujarab eksternal akan selalu menjadi barang eksternal. Bahkan jika obat abadi umur panjang terbaik dipilih, mereka tetap akan menjadi barang eksternal. Mereka dapat digunakan untuk diri sendiri, tetapi mereka tidak akan pernah benar-benar mengubah nasib seseorang. Sementara itu, obat mujarab tubuh manusia berbeda, itu dapat mengubah hidup seseorang. Jika disempurnakan hingga puncaknya, efeknya tidak akan kalah dengan obat umur panjang. Tentu saja, ini membutuhkan kultivasi tingkat yang lebih dalam. Semakin tinggi alam kultivasi seseorang, semakin tinggi pula kualitas obat mujarab tubuh manusia yang dapat dikumpulkan, yang pada akhirnya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Seorang abadi yang menyendiri memanen obat mujarabnya sendiri, jika ini benar-benar berhasil, maka itu pasti akan menjadi obat abadi yang tak tertandingi. Saat ini, Si Hao justru sedang memanen obat mujarab. Untuk alam kultivasinya saat ini agak tidak terbayangkan. Dia benar-benar memanen obat berharga langka yang melampaui alam kultivasinya saat ini. Di alam fana, tidak banyak makhluk yang dapat memanen obat mujarab mereka sendiri. Itu karena alam kultivasi yang sangat tinggi dibutuhkan sebagai perlindungan. Tubuh Si Hao bersinar. Pada saat itu, suara kengkiang terdengar terus-menerus. Orang bisa melihat banyak tungku dewa tulang putih terbuka. Tutup tungku dibuka satu demi satu, cahaya warna-warni menyebar keluar, aroma harum tercium. Obat mujarab tubuh manusia telah selesai, akan segera dilepaskan melalui tubuhnya. Benar saja, pancaran darah meluap,
Aroma harum menyebar ke seluruh tubuh. Si Hao mulai menukar darahnya. Kali ini, obat mujarab tubuh manusia yang dipanennya adalah sumsum tulangnya. Setiap kali, benda yang dipanen akan berbeda, jadi hasilnya tentu saja akan berbeda juga. Sumsum tulang dapat menciptakan darah, itulah sebabnya saat ini, darah sucinya melonjak. Puff! Pada saat ini, pemandangannya agak menakutkan. Kulit si Hao merah padam, garis demi garis panah darah keluar dari tubuhnya. Kemudian, semua pori-porinya menjadi seperti ini, mengeluarkan darah. Pada saat itu, semua darahnya tampaknya telah dipaksa keluar, benar-benar habis. Hanya kabut abadi yang tersisa, memenuhi pembuluh darahnya, menyebar. Tidak ada yang lebih intens dari ini. Jika itu adalah orang normal, seluruh darah tubuh mereka hilang, mereka pasti akan jatuh. Bahkan untuk seorang kultivator seperti si Hao, ekspresinya masih pucat. Tulang-tulang putihnya semua bergetar. Semua badan tungku putih bersih bersinar, melepaskan cahaya darah merah terang dan tembus cahaya. Segera setelah itu, darah memercik keluar lagi. Warnanya merah tua dan berkilau, seolah-olah sungai panjang mengalir deras di tubuhnya. Darah dewa yang hilang sebelumnya langsung terisi kembali. Tubuh si Hao berkabut, dikelilingi kabut abadi, terbungkus cahaya dewa. Kelahiran kembali yang agung dan mendalam akan segera berakhir. Proses ini berjalan sangat lancar. Setelah beberapa saat pulih, mengisi kembali kekuatan dewa tak terbatas yang dibutuhkannya, si Hao dapat menerobos, memasuki alam kultivasi agung yang lebih tinggi. Kekuatannya akan meningkat pesat. Sementara itu, pegunungan pengobatan ilahi tidak tenang, banyak hal terjadi. Itu karena banteng emas itu telah mengaum selama ini, mengejar para ahli asing. Kultivator hebat alam pelepasan diri hampir mati, tubuhnya compang-camping, tulang-tulang putih retak, melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya. Dia ingin melarikan diri dari pegunungan beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia dipaksa kembali oleh pohon kuno darah besi dan yang lainnya. Pada saat yang sama, makhluk muda lainnya juga dalam keadaan yang menyedihkan, beberapa dari mereka dibunuh dengan brutal. Setelah banteng emas itu menyusul, tubuh mereka tertusuk oleh tanduknya, beberapa meledak karena aumannya. Pada titik ini, para kultivator asing menjadi gugup. Ada beberapa anak muda yang menghindari pohon kuno darah besi dan tanaman merambat darah kuno, berhasil melarikan diri, menyampaikan laporan. Para kultivator hebat di luar terkejut, dan kemudian wajah mereka jatuh. Ada lebih banyak orang yang memasuki pegunungan, dan kali ini, mereka membawa harta rahasia, ingin berurusan dengan banteng emas, dan kemudian menebas si Hao. 10 ahli muda nomor 1, He Ziming, muncul. Dia sendiri tiba di pegunungan pengobatan ilahi. Dia sudah menyatakan bahwa dia akan membunuh Huang sendirian. Selain itu, ras singa tak kenal takut mengirimkan beberapa ahli yang tangguh, salah satunya bahkan menelusuri kembali leluhurnya. Makhluk ini melonjak dengan cahaya keemasan, kekuatannya menekan rekan-rekannya, juga muncul di sini. Ini adalah makhluk dari garis keturunan biksu kuno, membelot ke pihak asing di masa lalu. Klan ini memiliki potensi yang tak tertandingi, semuanya sangat menakutkan. Ini terutama terjadi ketika seseorang menelusuri kembali leluhur mereka, yang dikenal memiliki apa yang disebut garis keturunan emas. Begitu makhluk ini tumbuh dewasa, kekuatannya akan menyamai Sang Buddha, mampu membunuh Raja Biksu Abadi. Kemudian, ada berita lain yang menyebar. Makhluk muda tertinggi klan Gu juga bergegas, memasuki pegunungan, tidak takut dengan tanah kematian ini. Dia ingin mencari keberuntungan alami, pada saat yang sama melenyapkan Huang. Klan Gu dulunya berada di peringkat 10 yang ganas. Saat itu, mereka telah melawan naga sejati terus-menerus tanpa terkalahkan. Ini adalah salah satu ras terkuat di dunia. Klan itu menghancurkan ruang dengan satu tangan dan waktu dengan tangan lainnya, menguasai ruang dan waktu. Ini adalah kemampuan yang tak tertandingi, tidak ada yang berani meremehkan mereka semua sangat takut. Bahkan di sisi asing, status klan Gu sangat luar biasa. Meskipun mereka membelot dari sisi 9 surga, mereka masih dihormati oleh klan asing, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Kali ini, Huang pasti mati. Ada seorang senior yang datang, dia akan menyingkirkan banteng emas ini. Ada seorang pemuda hebat dari klan Kaisar yang datang ke sini juga. Jika dia bertindak, itu tidak terbayangkan. Tidak peduli seberapa kuat Huang, dia tetap akan mati. Di luar pegunungan pengobatan ilahi, para kultivator muda asing mondar-mandir, semuanya bersemangat dan terharu, karena terlalu banyak ahli yang datang. Demi Huang saja, klan Gu
dan bahkan seseorang dari klan kaisar datang ke sini. Dengan mereka di sini, apa yang tidak bisa mereka menangkan? Selain itu, mereka percaya bahwa bahkan jika tokoh generasi yang lebih tua tidak keluar, hanya generasi yang lebih muda saja sudah cukup untuk benar-benar menekan Huang, mengalahkannya. Pada saat yang sama, Imperial Pass juga tidak bisa tenang. Beberapa peristiwa besar terjadi. Ada pengkhianat di kota kaisar yang berkomunikasi dengan pihak lain. Kita harus menemukan orang ini. Lihat siapa yang tidak kembali ke Imperial Pass. Orang ini benar-benar berani menjual rahasia besar kepada musuh. Begitukah? Jika aku ingat dengan benar, kali ini, setelah pertempuran besar di perbatasan sunyi, ada beberapa anak muda yang tidak kembali. Pegunungan pengobatan ilahi, di dalam gua bawah tanah. Kelahiran kembali Si Hao yang agung hampir berakhir. Keadaannya saat ini sangat baik, retakan pada fondasinya juga menjadi sedikit lebih samar. Dia percaya bahwa begitu dia masuk ke alam pemisah diri, luka-lukanya dapat disembuhkan. Tiba-tiba, hamparan kabut muncul dari dalam tubuhnya. Itu sangat menyilaukan, seolah-olah seekor naga biadab sedang memukul dan menabrak. Itu tersebar di antara ratusan tulang di keempat anggota tubuhnya, menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Pemanenan obat mujarab tubuh manusia, pertukaran darah Si Hao telah selesai. Namun, saat ini, jenis pemandangan tidak teratur ini muncul lagi. Itu sangat mengejutkan. Si Hao memeriksa tubuhnya sendiri. Matanya bersinar, dia tahu apa ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa pada titik krusial ini, itu akan ikut beraksi. Namun, ini jelas merupakan hal yang baik. Darah makhluk tertinggi. Pada saat ini, darah makhluk tertingginya menjadi cemerlang, seperti garis demi garis pembuluh darah dan arteri, yang menghubungkan bagian dalam tubuhnya. Darah itu kuat dan bertenaga, juga menggunakan proses kelahiran kembali ini untuk berevolusi. Darah ini jauh lebih kaya dari sebelumnya, menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Terlebih lagi, ketika menyatu dengan kabut abadi, melonjak hebat, darah itu benar-benar mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar, kuat dan penuh kekuatan. Kemudian, semua darah makhluk tertinggi mengalir secara terbalik, mengembun menjadi satu bola, berkumpul di dadanya. Itu menjadi bola cahaya seukuran kepalan tangan, seolah-olah akan menghasilkan sesuatu. Ini membuat Si Hao tercengang. Mungkinkah itu akan menghasilkan sepotong tulang? Dia berharap bahwa jenis darah ini dapat memelihara seluruh tubuhnya, dan bukan hanya sepotong tulang. Tentu saja, jika itu dapat menghasilkan tulang makhluk tertinggi lainnya, memberinya metode berharga yang tak tertandingi, maka itu akan lebih baik. Sayangnya, Si Hao menghela napas, menyadari bahwa dia terlalu memikirkan banyak hal. Meskipun gumpalan darah ini berkumpul, melepaskan kekuatan hidup yang kuat, akan menghasilkan sesuatu, pada akhirnya, itu masih kurang matang. Pada akhirnya, bola seperti matahari itu meledak, menyebar sekali lagi ke seluruh tubuhnya. Ini membuat semua energi darahnya melonjak. Darah ilahi aslinya tampaknya telah memperoleh lebih banyak, otot dan tulang, menjadi lebih kuat dan lebih berani. Aku akan mengkonsolidasikan fondasiku sedikit lagi, dan kemudian bergegas ke alam pemisahan diri. Si Hao berkata pelan. Itu karena dia menemukan bahwa setelah menyerap zat misterius kolam emas, itu membuat darah makhluk tertingginya tiba-tiba hidup kembali. Jika dia terus menyerapnya, mungkin akan ada kejutan menyenangkan lainnya. Tentu saja, sikapnya hanya untuk mencobanya. Akan lebih baik jika dia mendapatkan sesuatu, tetapi bahkan jika dia tidak mendapatkannya, maka tidak ada kerugian. Di dunia luar, terdengar teriakan banteng. Si Hao membuka matanya. Dia melompat keluar, bersiap untuk meninggalkan gua bawah tanah. Dia menghela napas pelan. Sayang sekali, banteng emas itu ada di dekatnya. Jika dia terus melakukannya, kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya. Si Hao tidak menunjukkan sedikit pun keraguan. Dia mengumpulkan sedikit cairan emas, dan kemudian seperti bayangan, dengan cepat bergegas keluar. Kemudian, dia memilih suatu area, memasuki tanah, dan kemudian ingin pergi melalui teknik gerakan bumi. Di kejauhan ada seekor banteng emas sepanjang 1 kaki, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Setelah beberapa saat ragu-ragu, banteng itu berdiri di puncak gunung, menatap ke arah yang ditinggalkan Si Hao. Tidak ada setetes pun darah di tubuhnya yang merupakan miliknya sendiri. Emas abadi ekliptika bukanlah sesuatu yang dapat dirusak oleh para kultivator alam pelepasan diri sama sekali. Serangan mereka sama sekali tidak efektif pada material abadi yang tak tertandingi. Semua darah ini berasal dari kultivator hebat itu.
Dia melarikan diri dengan semua yang dimilikinya, 9 kematian 1 kehidupan. Jika bukan karena kultivator itu memiliki banyak pengalaman tempur, sangat cepat, dia pasti sudah mati sejak lama. Meskipun demikian, kultivator alam pelepasan diri itu masih setengah lumpuh, seluruh tulang tubuhnya patah, tubuhnya penuh luka. Hanya setengah dari tubuhnya yang tersisa. Saat ini, dia bersembunyi tepat di wilayah ini, bersembunyi di dalam gunung berapi, terkubur dalam magma, tidak bergerak sama sekali, menarik semua auranya. Dia benar-benar takut pada banteng emas itu hingga ekstrim, tidak ada sedikit pun harapan untuk menang. Pihak lain tidak tergerak, tidak terpengaruh, tidak peduli bagaimana dia menyerang. Tepat pada saat ini, Si Hao bergerak diam-diam, bergerak melalui bumi. Dia tiba di depan gunung berapi ini. Dia tahu banteng emas itu luar biasa, itulah sebabnya dia ingin menemukan tempat tersembunyi untuk menyembunyikan dirinya. Di dalam gunung berapi, magma melonjak. Suhunya sangat tinggi, lava merah terang terus naik dan turun, sempurna untuk menyembunyikan diri sepenuhnya. Si Hao memasuki gunung berapi melalui bumi, menyerbu ke magma merah cemerlang. Begitu dia masuk, dia merasa ada yang tidak beres. Ada makhluk lain di sini, terlebih lagi makhluk yang sangat kuat. Pada saat ini, bulu kudu kultivator alam pelepasan diri berdiri tegak. Meskipun suhu di sini sangat tinggi, dia masih merasakan dingin. Setelah masuk ke sini, dia benar-benar menyegel semuanya, tidak membiarkan sedikit pun energinya keluar, sampai-sampai dia menahan persepsi spiritualnya, tidak melepaskannya karena takut banteng emas mengetahuinya. Namun, saat ini, magma melonjak, seekor makhluk masuk. Dia mengira banteng emas telah membantai jalannya. Dia segera berbalik untuk pergi, tidak ingin bersembunyi sama sekali. Akibatnya, dia segera menemukan dengan kaget bahwa banteng emas yang masuk juga berbalik, pergi dengan cepat. Indra ketuhanan kultivator hebat itu dilepaskan, tidak lagi terkekang. Dia segera tahu siapa itu, langsung meletus dengan amarah. Sebenarnya Huang yang membuatnya takut sejauh ini. Dia merasakan rasa malu, dia benar-benar ketakutan oleh generasi muda. Pada saat yang sama, dia ingat bahwa ini adalah musuh besar generasi muda di era ini, membuatnya segera menjadi ganas, ingin menghancurkan Si Hao sampai mati di sini. Si Hao mengutuk kemalangannya sendiri. Dia baru saja keluar dari pengasingan, namun dia bertemu dengan seorang kultivator hebat alam pelepasan diri. Selain itu, dia bahkan belum punya waktu untuk maju ke alam pemisahan diri, jadi menghadapi tipe orang ini tentu saja hanya akan berakhir dengan bencana. Si Hao melarikan diri keluar, langsung menghantamkan telapak tangannya ke dinding gunung berapi. Gunung berapi itu pecah, magma melonjak. Tidak hanya melesat ke langit, magma juga tumpah ke segala arah, menutupi tempat ini dengan hamparan merah tua. Gangguan pada tingkat ini tentu saja membuat banteng emas itu khawatir. Ia mengeluarkan suara melenguh, lalu merentangkan kukunya, dengan gila-gilaan menyerbu. Bajingan kecil! Kultivator alam pelepasan diri itu marah dan kesal. Generasi muda ini benar-benar ganas, tegas, langsung menarik banteng emas, tidak ragu-ragu untuk berakhir dengan kehancuran bersama. Mata kultivator hebat itu bersinar dengan cahaya ganas. Bahkan jika banteng emas itu membantai jalannya, dia tetap tidak ingin melepaskan Si Hao. Sebuah tangan besar menutupi segalanya seperti langit. Si Hao membalas, bergegas keluar dengan inti pedang abadi di tangannya. Petir meletus di antara keduanya seperti air terjun, bergemuruh hebat. Inti pedang abadi bersinar, menahan tekanan yang terlalu besar. Ia tidak pernah menyerang secara proaktif, tetapi ia bisa bertahan secara pasif. Pedang itu menjadi sangat cemerlang, cahaya pembunuh meluap. Kultivator hebat itu terkejut. Dia bahkan belum menyentuh inti pedang ini, namun telapak tangannya sudah retak, darah mengalir keluar. Namun, Si Hao juga tidak dalam situasi yang baik. Tubuhnya mengalami pukulan berat. Bahkan dengan jarak tertentu di antara keduanya, dia ditampar oleh gelombang kekuatan ilahi yang tak terbatas. Darah menyembur keluar dari tubuhnya saat dia terbang keluar dengan gila. Dia seperti daun yang layu, tidak mampu mengendalikan tubuhnya. Dia terlempar keluar dari wilayah vulkanik ini. Kultivator alam pelepasan diri itu tercengang. Generasi muda ini tidak langsung meledak. Menurutnya, ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan, bisa dianggap sebagai keajaiban. Itu karena jika seorang kultivator alam pelepasan diri ingin membunuh seorang kultivator alam Dao Void, itu terlalu mudah. Mereka bisa membunuh mereka hanya dengan mengangkat tangan. Seberapa monsterkah generasi muda ini? Dia menerima telapak tangan seorang kultivator alam pelepasan diri,
Sebenarnya tidak langsung mati di tempat, hanya memuntahkan sedikit darah. Ini agak konyol. Darah Si Hao melonjak. Baru saja, dia hampir meledak. Dia percaya bahwa jika bukan karena kelahiran kembali ini yang cukup lengkap, dia akan langsung mati sekarang. Meskipun demikian, dagingnya masih terpelintir, terus bergetar, hanya tenang setelah waktu yang lama. Darah esensi di dalam tubuhnya bergemuruh, mengurangi kerusakan yang dia terima tadi ke jumlah serendah mungkin. Dengan tubuh ini, siapa yang dia takuti? Selama dia berhasil menembus level yang lebih tinggi, dia bisa benar-benar memandang rendah dunia ini, menunjukkan rasa jijik terhadap makhluk selevel dengannya, atau bahkan level yang lebih tinggi. Banteng emas itu meraung, menyerbu ke depan, menyerang kedua individu itu. Ia melepaskan dua gelombang suara banteng yang biadab. Si Hao segera berbalik untuk berlari, tidak tinggal di belakang. Dia tidak ingin melawan banteng emas ini. Dia sudah tahu secara kasar tentang asal-usul banteng emas itu. Jika dia masih terbunuh seperti ini, maka itu benar-benar tidak akan ada gunanya. Untungnya, banteng emas itu tidak mengejarnya, malah menargetkan kultivator hebat alam pelepasan diri. Itu karena menurut banteng emas itu, makhluk yang kuat memiliki ancaman yang lebih besar. Ekspresi kultivator hebat asing itu menjadi getir. Dia merasa bahwa segalanya benar-benar terlalu sial. Dia mulai berlari untuk menyelamatkan hidupnya lagi. Segera setelah itu, tubuhnya tertusuk oleh seberkas cahaya keemasan. Beberapa tulang patah, terpisah dari tubuhnya, bahkan tidak perlu membicarakan dagingnya, semuanya jatuh. Bocah itu jelas mengalami cedera dao yang hebat sebelumnya. Bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Dari apa yang terlihat, dia seharusnya berkultivasi dalam pengasingan di dekat sana, terbangun karena terkejut oleh auman banteng emas itu. Kultivator hebat itu merenung sambil melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Si Hao meninggalkan tempat ini. Tak lama kemudian, dia bertemu dengan kultivator muda asing. Itu Huang, dia ada di sana. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, sama seperti laporan itu. Dia terluka parah, hampir tidak bisa bertahan. Jangan biarkan dia kabur. Kita yang pertama kali menemukannya, kita akan ambil kepalanya dan bawa kembali untuk dikenali. Kalau kita bergerak lebih lambat, Hiziming atau Fearless lain pasti sudah datang. Dan itu tidak ada hubungannya dengan kita. Seseorang berteriak, karena mereka tahu bahwa bahkan klan Gu yang setara dengan True Dragon pun datang, sampai-sampai ada seorang kaisar muda yang hebat datang sendiri. Kalau mereka benar-benar menyusul, maka mereka tidak punya pilihan selain mundur, menyapa dan menyambut mereka. Apa jasa yang tersisa bagi mereka? Apa kalian pikir aku kucing yang sekarat? Mata Si Hao berbinar-binar, langsung menghadap mereka. Sekarang, dia mengerahkan seluruh kemampuannya, tidak menahan diri sama sekali. Jejak kolam petir muncul di depan alisnya, terbentuk, dan membesar dengan cepat. Kolam ini menjadi setinggi 100 sang, segera menutupi semuanya, ingin mengumpulkan semua orang di sini. Tidak. Bukankah Huang sedang sekarat? Bagaimana dia bisa sekuat ini? Orang-orang ini semua sangat terkejut. Cahaya warna-warni berkelap-kelip. Mereka berkumpul di dalam. 8 orang ini meraung, mengaktifkan senjata mereka, menjalankan metode leluhur, menyerang dengan kekuatan penuh, ingin pergi. Akibatnya, cahaya petir berkedip-kedip, seolah-olah langit dan bumi runtuh. Kolam petir menyusut, dan kemudian dengan guncangan hebat, semua orang dan senjata di dalamnya hancur menjadi debu, tubuh dan jiwa padam. Si Hao mendengus dingin, berbalik untuk pergi. Hou! Di kejauhan, auman singa terdengar. Ketika singa mendengar gangguan ini, dia dengan cepat bergegas mendekat. Si Hao tetap tidak takut, mengambil inisiatif untuk bergegas ke arah itu. Sekarang setelah dia keluar dari pengasingan, apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah melepaskan pembantaian besar-besaran. Meskipun makhluk-makhluk ini ingin mengelilinginya, apa gunanya berpura-pura sekarang? Dia akan memusnahkan mereka semua. Ini adalah seekor singa, seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan, sangat gagah berani, tubuhnya seperti gunung kecil. Ia baru saja keluar dari kedalaman gunung dengan kuat dan heroik, surainya sepenuhnya keemasan, tebal dan panjang, hampir mencapai tanah. Singa yang tak kenal takut? Mata Si Hao menyipit. Apa? Kau Huang itu? Singa ini menatapnya, pupil emasnya cemerlang, membawa niat membunuh. Ia langsung menyerbu. Ada segumpal rambut putih di dadamu, bukan singa tak kenal takut berdarah murni yang menelusuri kembali leluhurnya.
Kau tidak cukup, kata Si Hao dingin. Segera setelah itu, raungan singa yang mengguncang dunia terdengar di dalam pegunungan, membuat semua makhluk di pegunungan pengobatan ilahi menjadi panik. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang, batu-batu berjatuhan. Tidak bagus, seorang ahli dari garis keturunan singa tak kenal takut telah tumbang. Seseorang menjadi pucat karena ketakutan. Sesaat kemudian, sekelompok ahli bergegas ke pegunungan ini, melihat sisa-sisa kerangka singa tak kenal takut, darahnya mewarnai hutan, bulunya berserakan di dinding gunung. Ada banyak tulang yang hancur. Huang, aku akan membunuhmu sendiri. Ada 3 singa emas dalam kelompok ini, salah satunya mengatakan ini dengan ganas. Sementara itu, tepat pada saat ini, di kedalaman gunung, ada makhluk yang berjalan mendekat, matanya berkedip-kedip, seolah-olah telah kembali ke zaman kuno, menginjak tahun-tahun yang lalu, bergerak melintasi sungai sejarah yang panjang. Itu terlalu ilahi dan heroik, tak tertandingi, seluruh tubuhnya berwarna emas seolah-olah terbuat dari emas abadi. Itu mempesona dan cemerlang. Lapisan cahaya ilahi membakar tubuhnya, mengelilinginya. Semua orang tahu bahwa inilah orang yang menelusuri kembali leluhurnya, singa tak kenal takut yang sebenarnya. Itu benar-benar datang secara pribadi, itu bukan hanya rumor, benar-benar ada makhluk seperti ini. Ia tidak mengatakan apapun, hanya berjalan mengitari tempat ini. Setelah melihat jejak pertempuran itu, ia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat yang sama, Si Hao kembali ke gua bawah tanah itu lagi, berharap untuk melakukan terobosan terakhir. Namun, ia menemukan bahwa kultivator hebat alam pelepasan diri juga masuk, benar-benar menemukan tempat ini. Satu-satunya hal yang beruntung adalah kali ini, kultivator hebat itu tidak memperhatikannya. Tempat macam apa ini? Ada kolam emas. Surga, kolam berharga yang diciptakan melalui metode keberadaan yang menentang surga? Tidak heran bocah nakal itu hidup kembali, ternyata rahasianya ada di tempat ini. Haha, ini benar-benar keberuntungan alam yang luar biasa. Aku mendapat untung dari bencana, mungkin aku bisa menjadi makhluk tertinggi sejati di tempat ini. Ia hampir menjadi gila, karena penemuan tak terduga ini membuatnya terlalu bahagia. Si Hao diam-diam menarik diri, tatapannya sedingin es, mencibir dalam hati. Orang ini harus dibunuh, ia tidak bisa dibiarkan berendam dalam cairan emas. Pada saat yang sama, ini sempurna untuk balas dendam.